kalau rilis trauma ngabisin waktu yang banyak dan berulang terus-menerus setiap hari, itu artinya mungkin kita nggak punya peta yang jelas gimana cara ngebuangnya gitu loh. Jadi kalau biasanya kita cuman belajarin di permukaan aja cara rilis tuh kayak gini. Nah, sehingga akhirnya dirilis hanya di permukaan, dan kalau deep core emotion itu tidak diselesaikan, itu akan terus kembali lagi dan kembali lagi, terus-menerus seperti itu. Jadi kayak akhirnya kita harus rilis terus berulang. Ada yang kena di permukaan selesai, tapi banyak yang ketika ada course emotionnya, dia akan terus ke-trigger lagi berulang. Jadi nggak selesai-selesai. Nah, jadi sebenarnya buat nyelesain gimana? Kita harus temukan deep core emotionnya dulu. Nah, rilisnya itu harus dari bawah, dari dalam, dari beban emosi yang terdalam yang menyebabkan semua persoalan itu terjadi. Nah, dari situlah akan mudah terjadi dramatic shifting ya, atau yang saya bilang dengan magic momentnya. Jadi langsung kayak berasa hilang ringan gitu ya. Nah, ketika hilang ringan itu dia nggak akan kembali lagi. Jadi kalau misalkan ada yang bilang kan, oh sering kalau misalkan beban emosi itu bolak-balik terus gitu ya. Enggak. Kalau misalkan emang dibersihkannya dari deep core emotion, dia akan sepenuhnya akan hilang completely gone dan nggak akan pernah kembali lagi. Sekali lagi ya, harus dari deep core emotion. Kalau rilisnya di permukaan, dia akan terus muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi. Harus rilis lagi, rilis lagi, rilis lagi, rilis lagi, rilis lagi, rilis lagi, terus sampai kiamat. Ya kenapa? Karena nggak kena di deep core emotionnya. Nah, kalau misalkan kita menggunakan sistem yang unconscious tanpa kita sadarin, misalkan kayak menggunakan tubuh gitu ya, yang kayak misalnya teriak-teriak ataupun hal-hal yang semacamnya kayak gitu, itu biasa disebutnya katarsis. Itu akan membantu releasing, ya, tapi nggak dari deep core emotion. Bahkan banyak sekali hal-hal yang ketika kita lakukan secara katarsis, itu dia nggak ketemu di dalamnya sebenarnya apa sih yang jadi masalah kita yang utama. Karena tubuh kita hanya mendefinisikan sesuatu yang dianggap bermasalah unconsciously. Tapi banyak sekali terkadang hal-hal yang kita definisikan itu bukan masalah, bahkan itu kita sering pegang sebagai sebuah kepercayaan. Jadi ketika kita yakini itu adalah hal yang benar, padahal justru itu yang menyakiti kita. Misalnya contoh, paradoxical loop, saya pernah bahas ya. Saat kita menginginkan sesuatu, pengen banget untuk sembuh, malah justru keinginan sembuh itu yang bikin kita jadi terbeban. Nah, karena dieksekusi oleh pikiran bawah sadar kita bahwa gue pengen sembuh nih, nah itu nggak akan kerilis. Karena sembuh itu kita definisikan sebagai sesuatu yang baik. Padahal sebenarnya keinginan sembuh itu yang justru membebani kita, yang bikin kita akhirnya jadi looping. Yang bikin kita jadi punya beban emosi yang sangat mendalam, yang bikin kita jadi uring-uringan gitu. Anxiety-nya muncul dari situ misalnya. Justru itu yang perlu diselesaikan. Dan itu nggak akan kebaca kalau unconscious. Kita harus consciously lakukan, beresin.